Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sesuai dengan program Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini saya diberkati dalam bacaan Gemar, yaitu di Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan sesudah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji nama Tuhan. Ya, pagi ini renungan saya beri judul Kepekaan dan Pelayanan. Apa itu kepekaan? Kepekaan adalah kemampuan seseorang untuk merasakan, menanggapi, dan memahami situasi kondisi sekitarnya atau perasaan orang lain di sekitarnya secara mendalam. Yang kedua, belas kasihan. Belas kasihan adalah rasa sayang dan kepedulian yang kuat terhadap penderitaan orang lain yang selalu diikuti dengan tindakan nyata untuk memberi pertolongan kepada mereka. Nah, perasaan ini lebih dalam daripada sekedar rasa kasihan biasa, karena menggerakkan seseorang untuk meringankan beban sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita kisah ini sudah sangat familiar di antara kita. Kita semua sudah paham dan mengerti akan kisah
Yesus memberi makan 5.000 orang. Allah adalah kasih. Tuhan Yesus peka terhadap berbagai keadaan di sekitarnya. Kepekaan itu timbul dari belas kasihan yang mendasar di dalam diri Yesus. Ia melayani orang banyak. Ayat 14 tadi dijelaskan. Nah, hal ini berbeda dengan para muridnya. Mereka tidak memiliki kepekaan akan sekitarnya. Yesus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena tanpa belas kasihan dan iman, mereka merasa tidak sanggup memberi makan orang banyak. Di mana saja ada belas kasihan, di situ ada kepekaan yang terwujud dalam pelayanan. Dan di mana ada pelayanan, di situ ada berkat yang mengalir dengan limpah. Amin. Nah, Tuhan Yesus yang peka dan menguasai serta mengatasi segala sesuatu, belas kasihan itulah yang membuat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Jadi kalau ditotal semuanya 15.000, semuanya makan kenyang. Nah, Bapak Ibu Saudara, semuanya makan kenyang, tidak ada satupun yang keracunan. Ini kalau sekarang MBG makan bergizi gratis, ini sudah diawali dari Alkitab, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri memberi makan 5.000 orang. Nah, ini adalah makanan yang diolah oleh malaikat surga dan betul-betul higienis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat 19 sampai 21. Nah, sebagai murid Yesus di masa kini, hendaknya kita juga memiliki belas kasihan. Jika kita melihat yang miskin, yang lapar, atau yang membutuhkan pertolongan, dan kita digerakkan oleh belas kasihan, maka kita harus menolong mereka. Seperti Tuhan Yesus bersabda, kamu harus memberi mereka makan. Dalam hal ini, pengenalan akan Yesus seharusnya merupakan proses yang dinamis bila kita tidak membatasinya dengan pemahaman awal yang salah, karena pikiran kita tidak mampu untuk memahami rencana Allah. Tidak ada suatu pun yang mustahil bagi Yesus, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ia adalah Allah yang dinamis, yang tidak terbatas, yang selalu baru, dan yang kekal. Mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus agar selalu peduli dan berbelas kasihan terhadap kebutuhan sesama kita di mana saja kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila kita merasa potensi dan kekuatan kita tak seberapa untuk melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Yesus sanggup melipat gandakan, bahkan memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini diberikan kekuatan, penghiburan, keteguhan iman kami, supaya kami terus peka dan berdasarkan belas kasihan yang dari Tuhan, memampukan kami untuk berbuat baik, menolong sesama kami, di mana saja kami ditempatkan. Kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Pimpin sertai sepanjang aktivitas kami hari ini, baik dalam pekerjaan,
dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam studi, dalam aktivitas apa saja, berbisnis dan lain sebagainya. Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan dan memberkati. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.